Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan ya kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Wow. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah fix orang ini akan terus terikat selamanya dengan kamu. Wow, ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang akan terus terikat selamanya dengan kamu sampai kapanpun. Wow, ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat dengan kamu selamanya. Wow, jadi nggak bisa tuh ya lo lepasin. Jadi kita akan cek terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya buat teman-teman, karena ini sifatnya itu energi general, jadi lo nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat ya. Nanti aku tabok ya. Jadi kalian ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan secara personal, secara private reading, teman-teman bisa silakan langsung saja ya. Klik ya link tautan WA. Nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi bisa teman-teman ikuti tuh ya gimana rulesnya ya. Apa yang bisa kalian ikutin tuh bisa kalian cek to the check ya. Oke, jadi langsung aja. Aku akan coba lihat signifikatornya. Aku akan lihat siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Tuh. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mendamba-dambakan ya adanya pernikahan berkeluarga dengan dirimu. Meskipun saat ini ada keraguan dari kamu, tapi orang ini nggak menyerah ya. Dia akan berusaha bagaimana caranya agar bisa meyakinkan kamu. Karena dia udah cinta banget ya. Dia sayang banget sama kamu ya, meskipun terkadang tuh ada beberapa sikap dia yang membuat diri kamu tuh merasa sebel dan bete ya, tapi percayalah ya bahwa orang ini tuh tulus mencintai kamu, menerima segala bentuk kekurangan kamu, karena tujuan dia ya masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bukan untuk having fun ya, bukan untuk main-main, dimana tujuan dia ingin ya terikat selamanya dengan kamu ya, menjadi pendamping hidupnya untuk selama-lamanya. Wow ya, ini kan bisa dibayangkan gitu ya, bahwa orang itu punya mimpi, gue tuh pengen nikah sama kamu ya, pengen sampai kakek nenek ya, sampai punya anak, sampai punya cucu ya, karena gue sesayang itu sama kamu ya. Apakah kamu masih ragu sama aku? Karena di sini sebenarnya dia udah cukup yakin, cuman kamu yang ragu sama dia. Nggak tahu tuh ya, apa yang membuat diri kamu tuh ngerasa ragu. Apa kamu punya trauma? Apa kamu punya luka yang cukup dalam? Apakah lo tuh udah nggak percaya lagi ya sama namanya dunia cinta-cintaan yang kayak gini-gini gitu? Karena ujung-ujungnya tuh ya mengecewakan gitu ya. Makanya di sini kamu masih butuh waktu ya untuk memvalidasi apakah orang ini tuh benar-benar sayang sama kamu, apakah dia layak buat lo perjuangkan atau enggak. Karena kamu nggak mau lagi ya mengalami adanya kegagalan ya seperti apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan wow, di sini ada kartu Seven of Wands. Ya, ini kelihatan banget ya. Kamu tuh saat ini jadi lebih hati-hati ya dalam menentukan pasangan atau pilihan hidup gitu. Kamu nggak gerusa-gerusu lagi ya. Kamu nggak sembrono. Mungkin dulu tuh kamu nyaman langsung jadian sama dia. Tapi saat ini ya, setelah kamu belajar dari masa lalumu ya, kamu jadi berhati-hati ya. Kamu nggak mau sembrono lagi ya, karena kamu udah tahu gimana rasanya sakit hati. Nah ya, makanya di sini kayak ya, kalau kamu bener-bener serius sama aku, yakinkan aku ya, tunjukkan niat kamu ya. Apakah kamu tuh bener-bener sesuai dengan apa yang aku harapkan atau tidak. Karena kalau tujuan kamu buat main-main, ya maaf gitu, gue udah terlalu kenyang ya makan sakit hati. Jadi please gitu, lo harus bisa menunjukkan kepadaku ya, agar diriku merasa yakin bahwa kamu adalah pilihan yang tepat.
Karena ingat ya, cinta itu membutuhkan proses. Jadi kita nggak bisa ya terlalu kayak kebut-kebutan ya, kayak main kejar lembur ya. Karena cinta butuh step ya, cinta itu butuh proses. Jadi harus tahu dulu gimana wataknya dia ya, apa sifat buruknya, bagaimana sifat positifnya ya, agar kamu bisa yakin apakah dia ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau enggak gitu. Karena udah kapok toh ya sama yang kemarin-kemarin gitu. Mungkin ada yang habis materinya, mungkin ada yang dipelorotin ya, mungkin ada juga tuh ya yang berkorban tapi nggak dihargai. Nah lo udah trauma, lo nggak mau lagi ya ketemu sama orang yang kayak toksik gitu-gitu lagi. Gitu. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini lagi sedih ya, memikirkan kamu. Nggak tahu kenapa ya, apakah kamu sedang marahan sama dia, atau mungkin kamu yang menjaga jarak, atau mungkin kamu tuh saat ini benar-benar lelah ya. Kamu capek menghadapi sikap dia yang kurang bisa menghargai posisimu sebagai seorang pasangan. Karena apa? Udah terlalu sering diri kamu tuh nasehatin dia ya, sampai mulut lo tuh berbusa. Tapi tetap ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak pernah tuh dia dengerin. Nah sehingga ya kamu tuh merasa nggak dihargai. Lo tuh sebenarnya anggap gue itu apa sih? Teman kah, pacar kah, pasangan kah gitu. Kok tiap gue ngomong ya, gue nasehatin lo, itu nggak pernah masuk ke dalam otak dan pikiran kamu ya. Apakah kau selama ini menyepelekan aku ya? Sudah sering gitu ya kamu tuh ngomong ke dia, nasehatin dia gitu ya, agar membuat orang ini berubah. Tapi pada kenyataannya apa? Ujung-ujungnya itu nguji mental kesabaran kamu lagi. Kesabaran kamu tuh sampai habis ya. Diri kamu tuh sampai nggak bisa berkata-kata. Karena udah terkuras habis energi kamu ya ngeladeni dia yang nggak mau berubah gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh dia ini kayak sering banget nyakitin kamu, tapi dia nggak sadar bahwa tindakan dia ini membuat kamu tuh bete, membuat diri kamu tuh kecewa, bahkan sakit hati. Dia nggak pernah ya memikirkan akan hal itu, karena yang dia pikirkan tuh ya mungkin ego dia sendiri gitu. Dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Yang penting dia puas, yang penting dia seneng, udah tuh dia nggak peduli lagi sama gimana perasaan kamu. Wow, ini ketahuan ya, yang membuat mungkin kamu merasa sakit hati sama dia karena beberapa di antara dia ini kayaknya ketahuan chat ya, ketahuan chatting sama orang lain. Nah, di awal tuh kamu udah ngerasa curiga gitu bahwa akhir-akhir ini tuh nih orang kayaknya ada yang janggal, ada yang mulai nggak beres ya. Dia terlalu banyak drama, terlalu banyak alasan, terlalu banyak menghindar dari kamu. Dan firasat kamu tuh cukup kuat gitu, meskipun dia denial ya, dia menyangkal ya. Tapi firasat kamu tuh mengatakan bahwa saat ini tuh ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu. Tapi berhubung kamu nggak punya bukti yang kuat ya, kamu nggak mau ribut sama dia gitu. Jadi ya udah deh, terserah lo aja gitu. Kalau emang lo sebelangsak itu ya, gue berharap lo tuh mendapatkan karma ya. Tapi jika emang lo baik gitu, ya gue berharap lo bisa berkata jujur sama gue gitu. Dan akhirnya apa? Semesta masih sayang sama kamu. Akhirnya firasat kamu tuh terjawab bahwa memang ya saat ini tuh kayaknya ada orang lain yang dia sembunyikan di belakang kamu gitu. Makanya di sini kamu ngambek ya. Kamu kayak putusin dia kayak ya, mungkin putus cara komunikasi ya. Mungkin kamu nggak anggap dia lagi spesial di hati kamu, karena udah capek hati ini kau permainkan. Nah, sedangkan dia susah ya, dia sedih memikirkan kamu ya. Dia baru tahu rasanya betapa sakitnya kehilangan kamu setelah kamu tak sudi lagi memperhatikan dia. Dan ini emang orangnya tuh dia terlalu welcome ya, yang aku lihat. Nggak tahu apakah dia player atau emang ya gesturnya kayak gitu, karena di sini dia kayak nggak tahu batasan gitu. Udah tahu dia komitmen dengan kamu ya, tapi matanya jelalatan ya. Dia masih sok suka berkenalan sana sini lah, pakai fake account, kayak dia pakai sosmed ya, apa ya, kayak updating gitu deh gitu ya. Yang akhirnya tuh kan ya ini nyiksa mental kamu banget gitu. Kamu tuh jadi trauma loh gara-gara kelakuan dia.
Jadi kayak kena trust issue gitu. Kayak meskipun dia berkata jujur, tapi kamu tuh kayak nggak mudah percaya lagi sama dia. Kenapa? Karena lo terlalu banyak drama, ya. Hidup lo tuh terlalu banyak kebohongan. Gimana gue bisa yakin? Hello, ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Tolong tunjukkan energinya kepadaku. Tuh, keluar lagi. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini memang sedang menjauhi kamu. Bukan karena dia nggak cinta, melainkan saat ini ada suatu tekanan yang sedang dia hadapi dan hal ini tuh nggak bisa dia ceritain ke kamu. Kenapa? Ini masalah pribadi gue. Gue sayang sama lo gitu. Gue nggak mau lo tuh ikut terbebani ya dengan masalah pribadi gue gitu. Karena gue merasa yakin bisa menghadapi masalah ini sendiri. Tetapi kendala terbesarnya ini itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi kalian yang jadi nggak intens. Karena biasanya tuh mungkin orang ini tuh on time ya, rajin banget kayak makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Dalam artian yuk, ya kalau nggak 4 kali dia ngabarin kamu ya 5 kali lebih gitu ya. Dia berkomunikasi dengan dirimu. Tapi saat ini tuh kayak diri kamu ngerasa hubungan kita mulai berjarak gitu. Sedangkan kamu merasa tidak menyakiti perasaannya, tapi tiba-tiba orang ini menjauhi kamu. Ya, menjaga jarak dengan kamu sehingga memicu rasa overthinkingmu. Nah, kamu tuh jadi kepikiran yang tidak-tidak gitu ya. Kamu takut kalau ternyata tuh, ya apakah dia punya simpenan ya? Apakah dia jadi simpenan tante-tante atau dia jadi simpenan om-om nih? Nah, gue panik banget jujur gitu. Karena gue trauma ditinggalkan. Karena gue pernah sayang ya. Ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya sama orang. Nah, gue nggak mau lagi kayak gitu. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh nggak bisa tenang. Kerja nggak bisa fokus, makan nggak bisa enak, tidur pun nggak bisa nyenyak ya. Karena dia menjauhi kamu. Sedangkan kamu nggak tahu alasan ya apa yang membuat dia menjaga jarak. Padahal ya dia sebenarnya nggak ada masalah sama kamu. Cuman orang ini ketika dia sedang banyak tekanan ya dia lebih memilih untuk merenung. Ya merenung sendiri ya di kamar karena dia introvert juga. Ya susah juga ya berdealing sama orang yang introvert tuh. Jadi kayak ketika ada apa-apa tuh dipendam terus ya. Dia batasi diri terus gitu, nggak mau ngobrol, ya nggak pengen ketemu siapapun, karena dia ingin fokus menyelesaikan masalahnya. Queen of Swords. Nah, ya, ini beberapa dari dia kayaknya dihadapkan sama situasi masalah finansial, ya. Atau urusan dengan pekerjaan. Nggak tahu kenapa tuh mungkin dia mikir juga, Pertalite ini ya, Pertamax tuh kayaknya udah naik 16.000 gitu. Sedangkan kerjaan gue itu masih serabutan gitu. Ya, sedangkan gue ini kerjanya masih belum mapan atau penghasilan gue ini masih belum stabil. Nah, apa dikata? Apalagi mungkin gitu ya, beberapa dari kamu tuh udah ada yang kayak tuntutan nikah ya, pengen nikah, dinikahin sama dia atau pengen menikah sama dia. Nah tentu kan beban tanggung jawab gue ini luar biasa. Nah gimana nih, stres tuh orang. Tapi dia nggak cerita ke kamu, dia nggak ingin ya membebani perasaan orang yang dia cintai gitu. Jadi biarlah gue hadapin masalah ini sendiri karena gue yakin semuanya akan bisa. Dan di sini meskipun orang ini tuh menjauhi kamu, tapi percayalah bahwa orang ini tuh akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Karena di masa lalu aku lihat ya, kamu tuh sempat sebenarnya pernah break sama dia. Lo tuh pernah putus sama dia. Ujung-ujungnya apa? Dia nyariin kamu lagi, ngemis-ngemis tuh ya. Dia pengen kembali ke pelukan kamu. Karena apa? Ya energinya sangat kuat gitu bahwa kalian berdua ini nggak bisa dipisahkan ya, mungkin hanya maut lah ya dan Tuhan yang memisahkan kalian gitu. Tapi dari energinya sangat besar bahwa orang ini tuh akan susah ya. Mungkin kamu pengen putusin dia, dia nggak mau ya. Mungkin kamu yang menjaga jarak tapi dia yang akan kejar-kejar dirimu, seperti itu. Ini kuat banget say energinya ya, kuat. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Tuh. Kalau dilihat, kamu tuh pernah sayang sama dia, tapi saat ini hati kamu hancur, ya, berkeping-keping setelah orang ini menyakiti perasaan kamu.
Ini aneh ya yang aku lihat energinya. Yang seharusnya merasa sakit hati itu kamu, tapi dia juga ngerasa sakit hati. Ini orang tuh mungkin manipulatif kali ya, suka melempar balikan fakta. Karena di sini yang menyakiti dia, tapi dia sakit hati ke kamu, aneh. Ya makanya itu tuh aneh gitu. Padahal kayak gue ini selama ini sabar loh ya. Lo emosi, lo ego, lo temperamen. Gue sabar ya ngadepin lo. Ya, dan apakah gue nggak berhak marah sama kamu ya ketika kamu tuh melakukan tindakan kelewat batas. Dan saat ini gue bingung terhadap sikap lo, karena yang semestinya marah itu gue bukan lo, tapi kenapa gitu ya, lo tuh justru malah serang gue balik ya. Lo mendiamkan gue, lo jaga jarak dengan gue, lo lihat gue tuh kayak sebenci-bencinya gitu ya, bagaikan aku ini pelakunya gitu. Padahal aneh gitu. Makanya di sini aku bilang, apakah ini orang tuh manipulatif atau enggak? Karena ini nggak wajar gitu loh. Yang seharusnya marah tuh kamu, tapi dia juga marah sama kamu. Nah, aneh kan? Terkadang orang ini tuh orang yang nggak mau disalahin. Ya, sukanya itu kayak ngelempar kesalahan terus. Nah, mungkin itu juga yang membuat diri kamu tuh saat ini, mungkin dulu kamu gila-gilaan mencintai dia, ugal-ugalan lah ya cinta kamu ke dia. Tapi saat ini, ya setelah melihat kelakuannya, kamu jadi sadar gitu bahwa terlalu mencintai itu sangat menyakitkan. Akhirnya apa? Ya kamu mulai mati rasa ya. Kamu mulai mundur secara perlahan. Tapi anehnya dia juga diemin kamu. Dia juga mundur secara perlahan. Seharusnya ya, kalau gue jadi elu, nah ya, gue yang salah, ya udah gue yang sadar. Akhirnya apa? Gue yang effort gitu. Karena diri kamu marah ya wajar gitu, karena gue yang melakukan kesalahan. Tapi ini orang nggak ada effortnya, dia justru marah balik ke kamu gitu ya. Dia yang ngejauhin kamu, aneh. Makanya agak stres agak stres tuh otak dia. Nah, nggak tahu tuh. Dan di sini tuh, nah ini kelihatan banget ya ada energi judgment. Lo tuh sebenarnya udah ada keinginan gitu, ya Tuhan tolong lepaskan nih orang dari hidup gue. Karena gue udah nggak kuat banget beneran gitu. Ibarat kata tuh gue udah minum obat ya sampai 10 kaplet ya, udah OD gitu ya. Ngadepin kelakuan dia. Tapi kenapa nih orang tuh susah banget dipisahkan ya. Ini orang tuh kenapa susah banget diputuskan gitu. Karena ya mungkin saat ini dia jauhin kamu. Tapi beberapa hari ke depan dia muncul gitu ya. Mungkin ketika lo blokir dia, dia pakai nomor baru kayak ya. Mungkin ketika lo blokir dia, dia pakai akun sosmed yang lain kayak. Nah gitu. Jadi sebenarnya kamu pengen lepas sudah lama ya. Pengen lepas banget dari belenggu dia. Tapi kenapa gitu, belangsak ini susah buat dilepasin gitu. Apakah gue kena pelet ya, atau emang dia sengaja mengikatku ya. Tapi gue jujur nggak mau gitu ya terikat sama orang yang belangsak kayak gini gitu. Karena tujuan gue, ya gue tuh pengen berdealing sama orang yang bener-bener bisa membahagiain gue, bisa ngertiin gue ya. Kalau gue sama lo ya bisa-bisa gue jadi ini dong ya, gue jadi penuaan dini ya. Kayak misalkan lo jadi kelihatan lebih tua gitu daripada usia lo gitu ya. Lo jadi kelihatan kayak lebih muncul tuh ya, kayak ya ceriput-ceriput ya, ceriput-ceriput di lipatan-lipatan mata. Kenapa? Ya karena tertekan, lo nggak bahagia. Semestinya pasangan yang bisa ngebahagiain dalam hubungan, ternyata dia pasangan yang menghadirkan penderitaan dalam hubungan ini. Nah makanya tuh ya kayak udah deh ya. Kalian tuh udah waktunya kayaknya treatment gitu ya. Treatment kayak ya mungkin treatment kolagen ya, mungkin skin booster kayak apalah itu gitu ya, biar menangkal ya penuaan dini. Karena ini ya, hidup kamu tuh digojrok habis-habisan sama dia. Kan lagi kita cek lagi di sini guys, kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Hello. Kalau dilihat, wow, ya. Seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu, ya, dia adalah seseorang yang usianya tuh di bawah kamu. Jadi dipastikan ya kalau dia cowok ya berarti dia berondong dong. Ya, kalau dia cewek ya berarti dia cabe-cabean, bukan lah ya, masih itu ya usianya di bawah kamu gitu. Dia sadar akan
perbedaan itu, tapi orang ini tahu bagaimana cara ngimbangin kamu gitu. Jadi meskipun gue berondong, jangan lo pikir tuh gue childish, gue juga bisa kali dewasa gitu. Bahkan ya cara dia bercinta, maksudnya cara dia mencintai kamu tuh kayak lebih pro player gitu ketimbang lo gitu. Kayak nih orang tuh dewasa banget gitu. Bahkan ya mungkin lo yang usianya lebih dewasa ketimbang dia, kalau di hadapannya tuh kayak lo ngerasa kayak bocil gitu. Karena kayak, loh, ini usianya ini kan yang lebih dewasa gue. Kenapa kalau di mata lo tuh gue kok kayaknya jadi childish ya? Kayak jadi hilang kewibawaan gue gitu. Jadi hilang kedewasaan gue. Karena ini orang tuh dewasa banget. Dia bijaksana ya. Dia tahu bagaimana cara nge-treat kamu. Dia tahu cara ngimbangin kamu. Bahkan ya, meskipun orang ini bukan orang yang pertama di dalam hati kamu, yang pernah ya berdilling dengan kamu, tapi jujur ya, kamu baru pertama kali ini merasakan perlakuan yang sangat begitu spesial. Merasa dicintai, merasa dihargai ya, merasa diayomi ya, ataupun mungkin ya kamu tuh merasa diperjuangkan banget sama nih bocil. Aduh, ya, bocil banget gitu. Jadi sebenarnya cinta itu kan nggak memandang konsep usia ya, siapapun tuh berhak ya cinta. Mungkin berondong dengan nenek-nenek, mungkin berondong dengan bude-bude gitu ya, atau apalah itu, nggak apa-apa ya. Karena cinta nggak pandang usia, selagi dia nyaman sama kamu, selagi dia tulus sama kamu, ya apa yang perlu dipermasalahkan gitu. Cuman kamu aja yang sepertinya terlalu overthinking sama dia gitu. Ih nanti apa kata lo ya orang-orang gitu. Gue nikah sama berondong, gila. Ya, nanti dikira gue tante-tante girang lagi kalau lo cewek gitu. Kalau lo cowok, ih gimana nih gitu ya. Gue apa ya, bisa dibilang gue udah bangkotan gitu ya. Terus gue berdiling sama anak gadis ya. Nanti apa dikata pas keluar gitu, bisa dikira dia anak gue lagi. Misalkan tuh kayak gitu ya. Jadi yang sering berperang dengan pikiran lo sendiri tuh ya kamu sebenarnya. Padahal dia tuh mah baik-baik aja gitu. Gue nggak ngerasa risih kok gitu. Dan gue nggak ngerasa rempong gitu ya sama perkataan orang lain. Terserah mereka bilang apa ke gue gitu. Yang penting kan yang menjalani kita. Ngapain kita harus rempong ya sama urusan orang lain. Nah, padahal dia udah terlalu sering gitu ya meyakinkan lo tuh kayak gitu, tapi tetap aja ya namanya OVT ya berpikir yang tidak-tidak. Duh, itu udah sering terjadi. Dan ini kelihatan banget ya, dia nih kayak bahagia banget, nyaman banget ketika dia ketemu kamu gitu. Nggak tahu kenapa ya, dia seneng banget ya, hasrat dia memanas saat dia ketemu kamu. Jadi kayak panas gitu. Nih orang tuh kalau misalkan dia cowok ya udah deh gitu. Kamu tuh kayak dipuk-puk ya, dia papakan deh. Hai guys, maaf ya tadi keputus, nggak tahu kenapa HP gue tuh error atau kayak gimana kameranya, gue nggak paham ya. Jadi kayak tadi tuh ke-stuck ya. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi ya di sini. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? The Sun. Tuh. Kalau dilihat ini aneh juga ya. Karena ini yang kebaca tuh kamu. Kamu tuh ngerasa bisa bernafas bebas, bisa merasa bahagia kalau diri kamu tuh bisa lepas dari ini orang. Tapi pada kenyataannya kamu tuh bingung gitu. Kenapa sih ya nih orang tuh kayaknya nggak bisa dilepaskan ya, susah kamu lepaskan, padahal diri kamu tuh kayak sudah mencoba gitu ya menjaga jarak dengan dia gitu ya, mencoba tidak memikirkannya. Tapi kenapa orang ini tuh tetap terus berada di dalam pikiran kamu di saat kamu tuh udah mulai merasa lelah dan menyerah? Kenapa menyerah? Ya iyalah gitu, gue udah effort mati-matian tapi lo tetap aja kelakuan lo nggak bener gitu ya. Gue udah coba gitu ya berusaha menjadi apa yang kamu inginkan, tapi tetap aja di mata lo tuh gue selalu salah gitu. Sehingga kayak ya udah, kalau emang lo nggak suka sama gue tuh bakal ngejauhin kamu ya. Kita bakal berakhir gitu. Karena gue nggak mau juga gitu ya memaksakan diri menjalin hubungan dengan seseorang
yang nggak cinta, ya, yang nggak sayang sama gue, kayak gitu. Dan ini kelihatan banget ya, beberapa di antara kamu tuh akhir-akhir ini sering banget ya merasa diabaikan sama dia, gitu. Kamu punya pacar tapi rasanya jomblo, karena orang ini tuh hanya melihat diri dia sendiri, ya. Dia nggak pernah tuh ya melihat diri kamu. Dia tidak pernah melihat bagaimana perasaan kamu, ya, bagaimana terlukanya dirimu. Kenapa? Ya dia hanya melihat kebahagiaan dia sendiri, gitu. Karena kan nggak bisa seperti itu. Hubungan tuh kan kayak menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi nggak bisa. Kalau yang berperan tuh hanya mengandalkan kamu aja, dia nggak jalan, nggak bisa. Ini akan berat di kamu, ya. Sedangkan orang ini lepas tangan. Nah, makanya di sini kelihatan banget gitu ya, kayak seandainya aja gitu, lo bisa lepas ya mani orang. Hidup lo tuh bakal bahagia, lo tuh bakal merasakan kebebasan gitu ya. Lo tuh bakal ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena jujur aja, selama lo menjalin hubungan sama dia, sudah berapa liter tuh ya tetesan air mata yang udah lo keluarin gitu ya. Karena sikap dia yang selama ini jahat ke kamu gitu ya. Dan kamu juga sepertinya tuh bener-bener apa ya, sudah nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Karena kayak cara ini sudah lu coba ya, cara gitu juga udah lu coba, tapi tetap tidak membuat dia tersadarkan. Akhirnya ya mungkin cara terbaik ya, ya udah ya, apakah mungkin kita jalani masing-masing gitu. Kalau emang ikatan ini membuat diri kamu nggak bahagia dan aku nggak bahagia, ya udah ya, kita saling melepaskan satu sama lain. Tapi ini orang susah ya buat kamu lepaskan. Kita cek lagi di sini guys. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Kita cek lagi ya. Wow. Ada kartu Two of Swords ya. Ini aku tuh ngerasa ya bahwa saat ini kepercayaan kamu kepada dia tuh kayaknya udah hancur ya. Mungkin dulu kamu percaya sepenuhnya ke dia ya. Mungkin kamu dulu percaya, mungkin kamu pernah sayang ya. Mungkin diantara kamu tuh juga apa ya, bisa dibilang tuh yakin sama dia ya. Tapi setelah kamu ya capek ya, capek menghadapi dia yang penuh dengan drama, menghadapi dia yang penuh dengan tipu daya, akhirnya di sini kamu lelah gitu ya. Kayak kamu tuh benar-benar melihat bahwa hubungan itu kayaknya udah nggak bisa diselamatkan lagi gitu ya. Tetapi ya orang ini nggak bisa kamu lepaskan. Kenapa? Karena dia pengennya dia dipertahankan, tapi di satu sisi melihat kelakuannya ini jauh ya dari kata layak untuk bisa lo perjuangkan. Kenapa? Karena saat ini aja kamu tuh di posisi menguat-nguatkan gitu ya, kayak bener-bener di posisi yang seolah-olah diri kamu tuh sebenarnya udah muak gitu, tapi karena udah terlanjur banyak yang kamu perjuangkan, sudah terlanjur banyak yang kamu korbankan ya, sehingga kayak kamu tuh masih mencoba mempertahankan dengan harapan ya agar hubungan ini tuh bisa berjalan membaik. Tapi pada faktanya ya, yang terjadi, yang terlihat ya, kamu tuh sedih ya, kamu nangis ya. Tangisan air mata yang ada di sini gitu ya, bukannya malah kebahagiaan, justru malah yang terjadi itu penderitaan. Nah, ini kan kelihatan banget Nine of Swords gitu. Di sini tuh sebenarnya banyak banget ya ungkapan isi hati yang kamu tahan. Ungkapan isi hati itu yang kayaknya kamu simpen gitu. Kamu pengen ngobrol sama dia, tapi kamu tahu gimana watak dia, kamu tahu bagaimana karakternya. Nah, jadi kayak kamu nggak mau memaksakan diri gitu ya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu pendam, kamu simpan. Karena apa gitu? Pasti ini akan memicu terjadinya sebuah keributan baru, dan itu tuh paling kamu benci gitu ya. Karena apa? Udah capek, udah sering diri kamu tuh berantem sama dia. Kamu nggak mau menambah atau memperkeruh suasana ini ya, suasana hubungan ini tuh jadi makin dalam lagi. Nah, makanya di sini kelihatan banget tuh ya, beberapa di antara kamu tuh sampai kayak sampai nggak bisa berkata-kata, kayak diri kamu tuh sampai nggak kuat gitu ya. Karena di sini jauh ya dari kata bisa diselamatkan.
Kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Oke, wow. Menarik ya, di sini ada kartu The Well. Kalau dilihat, kamu sama dia beda sikap ya. Kamu sama dia beda karakter, beda juga ya cara berpikirnya. Tapi ya, karena orang ini sayang sama kamu, dia bisa berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Nah, makanya kenapa gitu ya, kamu sama dia nyaman banget gitu ya. Cuman yang perlu kamu tahu ya, karena dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh sifatnya susah dipahami. Ya, jangankan gue ya, lo pun yang udah cukup lama mengenal dia gitu, kayak kamu tuh masih merasa kesulitan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dan apa yang tidak. Karena terkadang tuh dia ini tipikal orang yang sangat membingungkan. Dan dia ini juga tipikal orang yang susah untuk dimintai pendapat. Karena ketika lo gitu ya, minta pendapat ke dia, dia selalu melemparkan pendapat balik ke kamu. Kayak misalkan, "Beb yang ya kita bulan depan liburan kemana dong?" Ya udah, kayaknya terserah lo deh gitu, gue ngikut aja. Nah, sedangkan gitu, lo tuh butuh jawaban, tapi dia melemparkan jawaban ke kamu. Nah, biasanya orang yang kayak gini tuh dia penyayang, cuman dia orang yang kayak nggak punya pendirian gitu loh. Kayak nggak bisa diajak untuk berdiskusi, nggak bisa diajak untuk memecahkan suatu masalah gitu. Karena ketika kita ya meminta pendapat ke dia, dia selalu melemparkan pendapat itu kepada diri kita sendiri. Oke. Dan akhir-akhir ini dia emang semakin rumit ya untuk dipahami. Karena memang sebelumnya dia orang yang susah untuk dingertiin, susah buat dimengerti gitu. Dan saat ini yang saya rasakan tuh dia bener-bener susah ya. Susah untuk dingertiin, susah untuk dipahami. Nah, makanya kenapa gitu hubungan ini tuh kesannya semakin rumit ya. Hubungan ini tuh kesannya makin gak beraturan gitu ya. Kamu takut apabila segala sesuatu yang selama ini tuh udah kamu korbankan ke dia itu bakal sia-sia. Karena mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang udah korban waktu, korban perasaan ya, korban pekerjaan juga gitu ya. Karena diri kamu tuh terlalu sering ya mungkin ngurusin dia. Kamu terlalu fokus ya memahami dia terus gitu. Tapi nih orang ternyata nggak sadar-sadar gitu. Oke, kita cek lagi di sini ya. Aku akan coba cek ya energinya. Bagaimana energi dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu? Kita cek terlebih dahulu ya. Wow. Ya. Aku tuh melihat ya bahwa saat ini dia sedang sedih. Ya. Dia sedang sedih karena dia sadar gitu ya bahwa selama ini tuh mungkin gue jadi pasangan tuh kurang baik ya buat diri kamu. Ya, gue sadar bahwa saat ini tuh gue banyak salah gitu ya. Sedangkan kamu tuh kayaknya nggak mau ngasih aku kesempatan ya untuk membuktikan kepada dirimu bahwa gue ini sayang sama kamu. Gitu ya. Jadi dia kayak merasa sedih gitu karena kayak dia ngerasa diri kamu tuh nggak ngasih dia kesempatan untuk menebus semua kesalahan yang telah dia lakukan. Karena di sini yang saya rasakan, ya orang ini tuh terlalu fokus sama pekerjaannya. Sehingga dia jarang meluangkan waktu dia untuk pasangannya. Gitu ya. Makanya di sini, ya kamu tuh kayak udah mulai mati rasa. Bahkan ada juga, ya, di antara kamu tuh yang sampai diperhatikan orang lain loh. Ya, bukannya kamu diperhatikan sama dia, justru malah diri kamu tuh diperhatikan sama orang lain yang sejatinya bukan siapa-siapa kamu gitu ya. Dan gak menutup kemungkinan juga gitu ya kalau hal ini tetap terus-terusan ya dia lakukan, kamu akan nyaman sama orang itu ya. Atau mungkin saat ini kamu udah berada di fase itu ya. Nah, ini kelihatan ya. Selain hal itu, dia juga orangnya nggak mau transparan sama kamu. Nah ya, udah dia jarang meluangkan waktu, dia juga orangnya tuh kayak nggak transparan, main rahasia, main menutupi, sehingga memicu rasanya kecurigaan dari diri kamu.
gitu. Karena di masa lalu kamu tuh pernah punya trauma di mana kamu tuh dibohongi sama orang yang udah kamu sayangi, dan ternyata hal itu tuh kayaknya terulang lagi. Nah, makanya di sini kayak bener-bener diri kamu tuh susah buat ngasih dia kesempatan. Karena ini bukan kesempatan yang pertama kalinya, tetapi sudah kesekian kalinya dan membuat orang ini tuh nggak mau berubah. Jadi ya udah gitu ya. Kita cek lagi di sini. Ya, siapakah dia, bagaimana energi dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Queen of Pentacle, energi dia tuh ya, ini sinkron sama energi yang tadi ya. Beberapa dari dia ini memang sepertinya sangat terobsesi ya, pengen secepatnya menikah. Ya, tentunya menikah dengan siapa ya? Tentunya menikah dengan kamu lah gitu ya. Masa dengan yang lain gitu. Karena beberapa dari dia ini sepertinya sudah mendapatkan banyak tuntutan sosial ya. Mungkin dari keluarganya udah menekan gitu. Ya lo gimana sih ya? Lo tuh udah umur segini. Masa belum juga nemu-nemu jodoh gitu ya. Lo tuh gimana? Jangan fokus kerja terus gitu ya. Jangan lupa ya, pendamping hidup tuh juga perlu. Nah, makanya kenapa gitu ya, beberapa dari dia ini pengen ya terobsesi secepatnya menikah dengan kamu, tapi diri kamu masih belum cukup siap, masih belum cukup yakin. Kenapa? Ya iyalah, lo tuh masih kelihatan childish, lo tuh masih belum memperlihatkan kedewasaan kamu, lo tuh juga masih belum bisa berdamai dengan diri lo sendiri gitu. Dan gue nggak mau gitu ya, ntar nikah ujung-ujungnya cerai lagi, nggak mau gitu ya. Karena gue tuh pengen mencari hubungan yang bisa jangka panjang ya, yang sama-sama bisa menerima, sama-sama bisa berjalan dua kaki gitu ya. Terus, oke. Nah, ini kan kelihatan banget ya. Beberapa dari dia ini sampai saking terobsesinya dia pengen menikah sama kamu ya. Sampai-sampai terkadang tuh dia kasih kode-kode ke kamu loh, kayak mungkin dia halu kali ya, mungkin dia ngayal gitu, yang kayak yang kalau kita nanti nikah ya kita ke WO ini aja deh gitu, karena di sini tuh temenku kemarin gitu ya itu pakai WO ini gitu ya, yang misalkan tuh kita nanti kalau nikah yang kayak gini ya, kita nggak perlu mewah-mewah ya, yang penting tuh konsepnya kayak gini. Nah, sampai menghalu seperti itu karena apa? Dia saking pengennya ya cepet menikah dengan dirimu, tapi diri kamu yang kayaknya tuh masih belum siap gitu. Ya iyalah, gimana gue siap gitu ya, orang hubungan ini aja dipenuhi dengan drama gitu ya, orang lo aja kayak masih belum bisa bersikap dewasa, ditambah diri kamu tuh kayak masih belum bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Gimana lo bisa berdamai dengan gue gitu ya. Nah, kelihatan banget tuh. Ini kita cek lagi di sini ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu. Energi dia. Energi dia sekarang. Kalau dilihat dalam waktu dekat tuh kayaknya kamu sama dia ada rencana buat ketemu ya. Karena emang tuh dia udah kangen sama kamu ya. Terlebih pertemuan ini terjadi sama kalian tuh yang mungkin saat ini LDR gitu ya, karena dia sempat menjanjikan pertemuan ya, tetapi belum terrealisasi, bukan karena dia membohongi kamu, melainkan memang adanya suatu pekerjaan yang nggak bisa dia tinggalkan ya, dan dia pengen ketemu kamu, dimana tujuan dia tuh ya pengen meyakinkan kamu gitu, bahwa gue tuh pengen membuktikan ya bahwa gue nggak pembohong gitu. Gue niat serius pengen ketemu sama kamu, dan kemarin gue nggak bisa ketemu sama kamu bukan karena gue nggak niat atau gue bohongin kamu, tetapi murni karena keadaan lah yang memaksakan gue nggak bisa ketemu kamu dulu gitu. Dan dalam waktu dekat gue pengen ya ngasih kamu sesuatu, mungkin kamu dikado ya, mungkin kamu dibelikan ini kayak dibelikan Hermes mungkin ya, atau kamu dikasih jam tangan, atau mungkin kamu diajak buat dating gitu, sebagai tanda bukti permintaan maaf dia karena dia udah cukup lama gitu ya mengingkari pertemuan tersebut. Dan apa ya, dia kayaknya sering banget ya cemburu ke kamu karena kalian LDR. Sehingga kayak orang ini tuh aneh ya. Ini energinya kebalik, vice versa ya.
Kalau dia cowok, ini cowok yang sering OVT loh. Kan aneh, biasanya OVT kan di cewek, tapi ini enggak. Ini seorang cowok tuh yang kayaknya OVT, yang kayaknya tuh sering banget pikiran negatif terus ke kamu. Kayak misalkan kamu lupa nggak pamit ke dia, udah tuh pikiran dia udah ngalor ngidul ya. Kamu kamu dituduh inilah, kamu dituduh itulah, padahal gue nggak kayak gitu ya. Terus kayak misalkan tuh ya, lo menceritakan siapa gitu, dia sering tuh menyambung-nyambungkan gitu ya, kayak suka membuat dia cemburu. Padahal ya gue nggak ada maksud bikin lo cemburu, cuman lo sendiri yang terlalu OVT ke gue. Nah makanya kayak lo tuh selalu berburuk sangka ya, suuzon sama gue gitu. Kita lihat ya di sini bottom decknya. Nah, ini kelihatan banget karena dia secara mental emosional sepertinya belum stabil gitu loh. Makanya dia OVT-an terus. Terkadang kan orang yang overthinking tuh terkadang apa ya, bisa dibilang tuh mental emosional dia masih belum begitu stabil. Masih bisa dibilang tuh labil lah. Nah, ini orang masih labil, makanya dia sering ya mungkin temperamental ke kamu, sering cemburu-cemburu nggak jelas ke kamu ya. Sering ada sesuatu hal yang nge-trigger rasa cemburu dia tuh ngambeknya minta ampun bisa sampai sore tuh. Atau sampai besok pagi. Nah kayak gitu, karena dia masih belum stabil secara emosional. Padahal usia dia ya lumayan dewasa loh ya, tapi kenapa loh kayak gitu? Kita cek lagi di sini guys. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia, seseorang yang terikat selamanya dengan kamu. Energi dia tuh ya, ini lagi-lagi energi pencarian ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa seseorang yang terikat selamanya dengan kamu, dia adalah seseorang yang sebenarnya kisah kalian tuh udah berakhir. Kamu sama dia nih kayaknya udah putus gitu. Kalian udah ngejalani kehidupan kalian masing-masing. Gitu ya. Tapi kalian ini putus di saat perasaan kalian ini masih sama-sama besar. Ya, kamu masih mengharapkan dia dan dia masih sayang sama kamu, dan kalian putus tuh sebenarnya bukan karena niat, tetapi karena adanya pengaruh emosional gitu. Dan dia saat ini sedang mencari kamu karena dia merasa bahwa kisah ini belum usai ya. Kisah ini belum selesai, kisah ini belum tamat. Gue masih pengen gitu ya memperjuangkan lo kembali hadir dalam hidup gue gitu. Karena jujur gitu, belum ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi kamu gitu. Dan ini orangnya lebih dewasa dia ketimbang kamu ya. Dan dia ini juga sebenarnya orangnya penyayang gitu. Cuman nggak tahu kenapa dia ini tipikal orang yang menurut aku sedikit temperamental. Dan dia orangnya suka cari gara-gara. Kayak suka cari gara-gara, kayak misalkan tuh gini, kayak hubungan ini tuh sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tapi dia suka banget gitu ya, kayak nge-trigger adanya suatu masalah yang ngebikin lo tuh emosi. Kayak misalkan apa sih, ya mungkin secara nggak langsung lo dibanding-bandingkan dengan yang lain ya. Mungkin secara nggak langsung dia suka ungkit-ungkit masalah kamu yang udah-udah gitu ya, kayak diungkit-ungkit lagi tuh gitu. Ya lo jangan nuduh gue dong, lo dulu kan pernah kayak gini ke gue. Nah kayak gitu, mungkin dia pendendam kali ya. Nah makanya kayak nggak pernah tuh diri kamu tuh merasakan adem ayem saat ngejalani hubungan ini. Nah ini kelihatan banget ya. Meskipun kamu masih sayang sama dia, tapi jujur kayak kamu tuh masih ada perang batin, kayak masih ada konflik batin yang belum usai. Nah orang ini dia pengen samperin kamu karena dia punya tujuan dimana kayak ya oke lah gue dulu salah gitu ya, tapi gue akan perbaiki segalanya, gue akan perbaiki lagi gitu. Karena di sini yang saya lihat, ini masih ada konflik batin loh, yang seperti itu belum selesai antara diri kamu dengan dia. Nah, jadi yuk diselesaikan. Karena sebenarnya kalian tuh masih sama-sama saling mencintai. Ngapain sih gitu? Karena marah-marahan tuh nggak menyelesaikan masalah, yang ada justru malah blunder ya. Jadi udah yuk berdamai gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung aja join ya. Gabung nomornya di deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja, nanti bisa teman-teman ikuti. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.